Hai kiddos, apa kabar kalian semua? Kita kembali bertemu dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time, bersama Opa Gali. Kamu akan bertemu dengan Opa Gali setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam acara kita, Kiddy Time. Kita akan bernyanyi bersama-sama, menonton film petualangan Kiki dan Didi, mendengarkan dongeng yang seru dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat. Sekarang Opa Gali mau menyapa cucu yang ada di Karanganyar, Kebumen. Halo Michelle, apa kabar Michelle? Opa berharap kamu sehat selalu, jangan lupa makan yang teratur. Juga rajin belajar dan tentu terus menonton acara Kiddy Time. Bila kamu, cucu-cucuku semua mau disapa oleh Opa Gali di acara ini, minta mama atau papa kirimkan nama kamu ke nomor 0812-8188-9191 dengan format seperti yang ada di bawah ini. Oke, kita awali Kiddy Time kali ini dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Kiana Lakeisha Macy Silalahi berjudul Ada Seorang Gembala. Yuk, nyanyi yuk. Cucu-cucuku sayang, kita bersyukur karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang sangat baik. Ia akan terus menjaga kita dari hal-hal yang membuat kita celaka. Ia juga menuntun kita, membimbing kita untuk hidup dengan baik dan benar melalui firman-Nya yang ada dalam Alkitab. Lagu yang tadi kamu dengarkan dapat didengarkan lagi di channel Lagu Rohani YKB TV. Di dalam channel ini ada banyak loh nyanyian sekolah minggu atau nyanyian anak-anak yang bagus-bagus. Ada yang gembira, ada yang lagu-lagu doa. Nah, minta mama atau papa untuk memutarkannya untuk kamu ya. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddy Time, minta papa atau mama menghubungi Kak Patar di nomor 0812-8188-9191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor yang sama 0812-8188-9191. Sekarang mari kita mendengarkan dongeng dari Kak Tuti berjudul Domba yang Hilang.
Selamat menyaksikan. Adik-adik, kalau ada yang berbunyi be, 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 itu ada apa? Domba atau kambing. Nah, inilah kawan-kawanku, domba-domba ini. Banyak banget ya domba yang ada di sini. Karena kan kakak Tutik memang lagi di kandang domba. Dan semua dombanya menyanyi loh. Coba siapa yang bisa menirukan domba kalau nyanyi Happy Ya Ya Ya? Ayo siapa bisa? Hai Gwenet bisa? Bisa ya? Ayo gimana Gwenet? Kalau domba atau kambing nyanyi Happy Ya Ya Ya? Ih pinter, begini nih domba-domba sedang menyanyi Happy Ya Ya Ya. Be 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 gitu ternyata ya. Nah ini semua domba dan kambing ini bersukacita. Tapi coba kita bersama-sama menghitung domba yang ada di sini. Siapa yang mau bantu kepik nih menghitung domba-domba ini? Ayo siapa yang bisa? Bisa ya? Yuk 1, 2, 3, 4, 5. Oh di sana ada lagi nih. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 100. Oh ternyata ada 100 dombanya. Waduh, itulah yang dilakukan oleh gembala. Jadi domba-domba ini diajak pagi-pagi ke padang rumput supaya domba-domba ini makan. Nanti kalau udah sore diajak pulang. Tapi domba-domba ini setiap mau masuk kandang dihitung sama gembalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20. Wah 100. Ada 100 domba yang ada di kandang gembala ini. Banyak banget dan setiap hari dia dibawa ke padang rumput untuk makan rumput yang hijau. Aku juga mau ikut ke padang rumput yang hijau. Udah pada pulang. Oh domba-dombanya udah pada pulang adik-adik. Udah sore berarti ini. Oh domba-dombanya udah pulang. Mbe. Aduh, kepik tuh lah baru mau tidur loh di kandang domba ini. Tapi itu domba-domba sudah pulang. Tapi Pak Gembala yang punya domba itu selalu berdiri depan pintu. Dia hitung seperti kemarin. Ayo, berapa dombanya Gembala tadi? Siapa yang masih ingat berapa jumlah dombanya? Ayo, siapa yang masih ingat? Jesslyn, ingat berapa? 100. Iya, ada 100 domba milik Pak Gembala ini. Gembalanya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99. Loh, hari ini kenapa ada 99? Dombanya Gembala tadi ada 100. Tapi ini hanya 99. Dia tengok ke kanan. Kemana yang satu? Apakah ketinggalan di padang rumput? Atau sembunyi di balik pohon? Gembalanya panggil lagi. Siapa tahu tadi salah itu. Dia hitung lagi adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Wah, kemana domba yang satu? Karena harusnya ada 100. Waduh, maka domba yang 99 itu segera dimasukkan ke kandang. Dan pintunya ditutup supaya nggak ada pencuri.
Gembala mau kemana? Dia mau cari satu domba itu. Kasihan dia kalau nggak bisa pulang. Kemana domba itu? Dia panggil-panggil sambil cari. Be, 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 embe, be, embe. Dombaku di mana ya? Ini sudah sampai di tengah hutan. Sebentar lagi nanti malam tiba. Kasihan itu si dombaku. Domba, be. Domba, be. Gak ada. Coba. Apakah dia ada di ujung tepi hutan itu ya? Dia cari. Gembala ini tidak capek. Dia cari bahkan ke jalan-jalan yang kecil. Dia lihat-liatin, siapa tahu ada domba di balik pohon. Atau dia ada batu yang besar. Dia lihat lagi, gak ada. Gembala ini naik ke atas batu. Domba, be, be. Gembala ini jalan jauh mencari satu domba yang hilang ini. Tapi tidak ketemu. Dia sayang sekali sama domba-dombanya. Meskipun masih ada yang 99 ekor, dia tetap mencari satu ekor ini yang hilang. Tapi tidak ketemu. Pak Gembala ini capek sekali. Dia hampir putus asa. Tapi dia tetap semangat karena dia sayang sekali. Sangat sayang sama dombanya. Dia akan mencari kemanapun sampai domba ini ketemu. Adik-adik, ayo dibantu. Temani Gembala mencari domba. Panggil gini, be, gitu yang kenceng. Supaya domba yang hilang itu dengar. Ayo sama-sama teriak, be, 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 be. Adik-adik, Gembala tadi sampai di padang rumput di mana ada gembala lain yang punya kerbau. Pak Gembala ini bertanya kepada gembala lain. Hai gembala kerbau, katanya. Apakah kamu melihat dombaku? Ada satu yang hilang, katanya. Aku sayang sekali sama domba itu. Gembala kerbau bilang begini. Aduh, dari tadi aku gak ngelihat tuh ada domba lewat sini. Sepertinya tidak lewat sini loh. Dia bilang ke teman gembala domba tadi. Coba mungkin kamu lihat di sana di padang yang sebelah sana. Mungkin karena di sana juga ada gembala-gembala lain. Kalau ini kerbau-kerbauku. Tapi kamu boleh lihat siapa tahu ada di bawah kerbauku. Ayo kita cari sama-sama. Ada nggak dia nyelip di antara kerbau-kerbauku juga yang banyak ini. Nah, Pak Gembala tadi mencari lagi domba tadi. Apakah ada di antara kerbau-kerbau itu? Apakah ada? Tidak ada. Semuanya kerbau. Semuanya kerbau. Nggak ada yang domba. Semua kerbau. Semua kerbau. Nggak ada yang domba. Pak Gembala tetap tidak putus asa. Aku mau cari ke ujung yang sana. Siapa tahu ada. Aku cari lagi. Be. Oh, teman-teman itu lihat ada domba yang ada di jurang. Dia minta tolong. Be, tolong. Be, tolong. Be, tolong. Tolong, aku jatuh. Be, tolong. Be. Waduh, Kepik perlu memberitahu Gembala bahwa ada domba yang ada di bawah jurang. Ini pasti dombanya Gembala tadi. Karena dia memanggil-manggil, dia mengembe-embe. Be, tolong. Wah, Kepik panggil aja Gembala itu. Pak Gembala, sini Pak Gembala. Pak Gembala sini. Dan akhirnya Gembala tadi mendengar juga suara dombanya yang hilang itu. Waduh, gembalanya seneng banget. Aku ketemu juga akhirnya sama dombaku. Hore, aku ketemu. Aku senang sekali. Adik-adik, akhirnya
Pak Gembala tadi ngelihat loh, ada domba di bawah sini yang masuk ke jurang, tapi dia diselamatkan oleh akar pohon. Jadi pada waktu domba itu jatuh ke jurang, ada akar pohon yang menahannya. Waduh, bagaimana cara menyelamatkan? Maka gembala itu berusaha. Oh, dia juga pegangan akar-akar pohon. Dia berusaha turun. Aduh, dia kepleset. Aduh, dia pegangan. Wah, untuk menyelamatkan satu ekor domba itu, gembala tadi berusaha dengan susah payah. Aduh, tangannya sakit loh. Dia ambil lagi. Apa? Ore! Berhasil. Meskipun tadi hampir jatuh, tapi gembala tadi berhasil mengambil domba yang tergelincir di dalam jurang. Hore! Gembala tadi akhirnya memeluk dan menggendong domba itu. Dia senang sekali, meskipun dia capek mencari ke sana, mencari ke sini. Bahkan waktu dia mau mengambil tadi tergelincir dan tangannya sakit, dia tetap gembira dan bahagia. Karena domba yang satu tadi, yang hilang tadi sudah ketemu. Dia gendong, dia peluk, dia tenangkan domba itu. Tenang domba, kamu sudah bersama saya. Ayo kita pulang ke rumah. Dia gendong dan diajak berjalan menuju kandangnya sambil dihibur, ditenangkan, dihangatkan. Karena pasti domba tadi ketakutan. Gembala tadi memeluk dengan penuh kasih sayang dan menggendong, membawanya pulang ke kandang. Shalom adik-adik. Sebuah kisah yang luar biasa. Seorang gembala mempunyai 100 ekor domba. Tapi ketika gembala tadi kehilangan 1 ekor domba, dia akan meninggalkan 99 ekor dombanya di kandang. Dan dia mencari kemanapun domba yang hilang itu. Dia mencari jauh ke hutan, ke padang rumput yang lain. Bahkan dia berusaha menyelamatkan domba itu yang jatuh ke dalam jurang. Padahal mungkin domba tadi jatuh ke dalam jurang karena kenakalannya. Karena kesalahan si domba itu. Seharusnya domba itu berjalan di belakang gembala dan mengikuti domba-domba yang lain yang mengikuti gembalanya. Tapi pasti domba tadi nakal, iseng ke sana, ke sini dan terpeleset jatuh ke dalam jurang. Tapi meskipun domba itu karena kesalahannya jatuh ke dalam jurang, gembala tadi tetap menyelamatkan dan membawanya pulang ke kandang. Seperti itulah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Di Matius 18 ayat 14 tertulis, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Tuhan Yesus tidak ingin satu pun anak-anak tersesat dan jauh dari Tuhan. Adik-adik, kalau jadi anak jangan suka menyimpang ke kanan ke kiri. Ikuti firman Tuhan, jangan mencoba jauh dari Tuhan. Tapi sebesar apapun kesalahanmu, Tuhan akan mengampuninya. Karena Tuhan Yesus disalib di Golgota untuk mengampuni dosa kita. Dan kalau engkau sekarang sedang merasa sendirian, tersesat, dengarkan suara gembala. Tuhan Yesus sedang mencari dan ingin memelukmu dan membawa pulang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa ya yang Tuhan lakukan kepada kita, kepada kamu. Ia tidak mau kita salah jalan. Dan kalau kita sampai salah jalan pun, Tuhan akan mencari kita. Yuk, patuh pada Tuhan agar kita jangan salah jalan. Nah, cucu-cucuku sayang, rajin-rajin ya membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan di YKB TV ya, supaya kita bisa berjalan-jalan yang benar.
sebelum menonton film petualangan Kiki dan Didi, kita akan bernyanyi lagi bersama dengan Gladys Marista Purba dari Sekolah Minggu GKI Cinere berjudul Aku Anak Yang Patuh. Yuk, bernyanyi. Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film petualangan Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Gelas Paling Bersih. Selamat menonton. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Ayo teman-teman, kelas kita harus siap sebelum penilaian besok. Tolong ya semuanya ikut membantu membersihkan. Siap, Di. Aku selesaikan menyapu lantai ya. Ngapain sih ada lomba kebersihan dan keindahan kelas segala? Harusnya kita santai-santai, malah harus repot begini. Iya, harusnya kita bisa main nih, malah harus capek-capek bersih-bersih. Tolonglah teman-teman, kita harus bekerja sama. Jangan ada yang malas-malasan. Memangnya kalian gak malu kalau kelas kita kotor dan gak rapi? Bandi, Karel,
Kalian malah melempar-lempar kertas seperti itu. Ruangan jadi tambah kotor dan berantakan loh. Bandi, apa kamu bisa membantu membuang sampah ke tempat sampah di luar? Idih, nggak mau di. Tuh, suruh si Karel aja. Enak saja, memangnya aku pembantu. Didi, kalau kamu pingin kelasnya bersih, bersihkan saja sendiri. Jangan bikin orang lain ikutan repot. Teman-teman, ini semua bukan buat aku. Kalau ruang kelas kita bersih dan rapi, kan nanti akan kita nikmati bersama-sama juga. Apalagi kalau kelas kita jadi juara, kita semua pasti bangga. Memangnya kalian betah belajar di ruangan yang berantakan? Enggak kan? Makanya, ayo kita rapikan. Aku capek nggak semangat kerja. Iya, kita disuruh kerja. Kok nggak disediain makanan sih, Di? Kan lapar. Kalian banyak alasan banget sih. Terserah saja. Kalau kamu mau diatur sama Didi, aku sih enggak. Iya, aku juga nggak mau. Kenapa sih kalian ini susah diajak kerja sama? Didi, kamu kok kelihatan lesu? Ada apa? Bu, saya bingung, tidak tahu harus bagaimana lagi. Teman-teman sulit sekali diatur untuk kerjasama mempersiapkan lomba kebersihan kelas. Memangnya apa yang terjadi? Yang mau ikut membersihkan kelas hanya sedikit, Bu. Yang lain hanya main-main. Bandi dan Karel malah mengganggu anak yang lain. Oh, begitu. Jadi pemimpin itu memang tidak mudah, Didi. Setiap orang punya cara berpikir yang berbeda. Jadi saya harus bagaimana, Bu? Coba kamu dekati mereka satu persatu. Tanyakan apa yang mereka inginkan dan cari tahu bagaimana kamu bisa bikin mereka merasa dilibatkan. Tapi mereka susah diajak bicara, Bu. Mereka juga melawan. Kadang mereka melawan karena tidak tahu apa tujuan dari kegiatan kalian dan mereka tidak tahu peran mereka di situ. Coba teman-teman yang sulit diatur itu kamu ajak bicara, Di. Baik, Bu. Akan saya coba. Bagus, Di. Jangan menyerah ya. Hei, Bandi, Karel. Kalian kelihatannya seru banget main kertas lipat. Bikin apa sih? Lihat dong. Kamu mau lihat? Ini cuma iseng aja kok, Di. Aku bawa kertas origami dari rumah. Aku juga bisa bikin bentuk burung. Gampang kok, Di. Keren loh. Gimana kalau kita tambahin hiasan origami ini buat kelas? Bisa bikin kelas kita kelihatan lebih menarik. Maksudmu gimana, Di? Kita pakai origami buatan kalian untuk menghias kelas kita. Kalian pasti tahu bagian mana yang cocok diberi hiasan origami. Boleh juga idenya. Jadi, kami yang bikin origaminya. Iya, aku yakin juri bakal suka kalau kelas kita ada hiasan dari kalian. Pasti kelihatan lebih kreatif. Dan kalau kita jadi juara, kita akan bangga sekali. Oke deh, Di, kalau gitu. Aku buatkan hiasan untuk kelas kita ya. Aku juga mau. Kalau bikin berdua, pasti lebih cepat. Sip, terima kasih ya Bandi, Karel. Mah, jadi ketua kelas itu susah juga ya. Didi hampir nyerah deh. Loh, kenapa, Di? Besok ada lomba kebersihan dan keindahan kelas. Jadi hari ini murid-murid diberi kesempatan untuk membersihkan dan menghias ruang kelasnya masing-masing. Tapi teman-teman di kelas susah banget diatur, Mah. Didi sampai capek ngomong. Tadi awalnya Bandi dan Karel juga gak mau kerja sama. Di, jadi pemimpin itu nggak mudah. Tapi justru di situ kamu belajar.
Kadang kamu harus cari cara lain buat ngertiin teman-temanmu. Wah, kata-kata Mama persis seperti kata-kata Ibu Lina. Oh ya? Iya, Mah. Ibu Lina juga bilang Didi harus mengerti teman-teman. Iya, Di. Pemimpin yang baik itu harus berusaha memahami orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, dia bisa mengajak mereka dengan cara yang tepat. Dan ingat, pemimpin itu tidak mudah menyerah meski keadaannya sulit. Sabar, itu kuncinya. Tapi susah sekali untuk sabar kalau mereka melawan dan gak mau mendengarkan, Mah. Jadi, tadi apa yang kamu lakukan untuk mengajak teman-temanmu bekerja sama? Ibu Lina meminta Didi mengajak teman-teman bicara. Dan ternyata benar loh, Mah. Didi jadi tahu mereka maunya bagaimana. Karel dan Bandi yang tadinya gak mau bantu malah jadi semangat. Nah, benar kan, Di? Pemimpin yang sabar pasti bisa mengatasi tantangan. Mama bangga sama kamu. Mama jadi ingat. Ada tokoh Alkitab yang sangat sabar memimpin orang yang suka memberontak. Kamu tahu nggak siapa? Siapa, Mah? Musa, Di. Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Padahal bangsa Israel itu suka melawan, sering keras kepala dan memberontak. Oh iya, Didi jadi ingat cerita itu. Kamu bisa membayangkan nggak bagaimana kesulitan yang dihadapi Musa? Tapi meskipun hampir putus asa, Musa tetap bertahan dan memohon kekuatan dari Tuhan. Kesabaran Musa bisa kita teladani, Di. Kita diajari untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi orang lain, terutama ketika harus membimbing atau membantu mereka. Iya, Mah. Sekarang Didi ngerti. Mama yakin kamu bisa jadi ketua kelas yang baik dan bisa memimpin teman-temanmu dengan baik juga. Semoga besok kelasmu jadi juara ya. Terima kasih, Mah. Wah, anak-anak, kelas kita terlihat luar biasa. Ibu bangga sekali. Terima kasih kalian sudah membersihkan dan menghias dengan baik. Terima kasih, Bu. Ini semua hasil kerja sama teman-teman. Ruangan yang bersih dan rapi seperti ini sangat nyaman untuk belajar, bukan? Iya, Bu. Itulah gunanya bekerja sama dan mendengarkan arahan dari ketua kelas. Kalau kalian melakukan tugas kalian masing-masing, kalian semua akan menikmati hasil yang baik. Ya, Bu. Ternyata menyenangkan juga ikut menghias kelas. Tadi juri sudah memberikan nilai. Ibu dengar, kelas kita mendapat nilai tinggi. Hore! Pemenangnya akan diumumkan saat upacara bendera hari Senin. Ibu yakin kalian menjadi juara. Tapi seandainya belum menjadi juara, jangan kecewa ya. Ibu sangat bangga pada kalian. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf ya, Di. Kemarin aku susah diatur. Ternyata kerja bareng itu seru juga. Gak apa-apa, Bandi. Yang penting kita semua udah ikut bekerja sama untuk kelas kita. Wah, Didi tuh ya, Didi hebat benar loh. Bandi dan Karel yang tadinya nggak mau ikutan membersihkan dan menghias kelas mereka, bahkan membuang kertas sembarangan di lantai, bisa ia pengaruhi untuk akhirnya terlibat, ya, mau terlibat untuk menghias ruang kelas. Nah, kamu tahu nggak apa yang membuat Didi akhirnya bisa membuat Bandi dan Karel berubah?
Yep, betul sekali. Didi belajar sabar dan melakukan pendekatan yang baik serta mau mendengarkan dan patuh pada nasihat ibu guru. Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Kak Eklin dengan judul Tidurlah Tokek, Tidurlah Tokek, Tokek. Ayo Kak Ivan, tolong putarkan video gangnya dan selamat menyaksikan. Kak Eklin, seperti biasanya sebelum tidur, aku mau dengar dongeng dulu, Kak. Oh, Dodi mau dengar dongeng. Baik, Kak Eklin akan bercerita buat Dodi dan adik-adik di rumah. Judul ceritanya yaitu Tidurlah Tokek atau Go to Sleep Gecko. Ini sebuah cerita yang berasal dari Pulau Bali. Dodi siap dengar ceritanya? Adik-adik juga di rumah siap dengar ceritanya? Siap, Kakak. Aku suka dengar suara tokek. Dodi kalau suara tokek bagaimana? Kan Dodi suka dengar suara tokek. Dodi bisa tiruin suara tokek. Tokek, tokek, tokek. Gitu, Kak. Wah, keren sekali. Sini, kalau begitu Kak Eklin gendong Dodi, kita cerita sama-sama buat teman-teman juga yang ada di rumah. Siap? Ayo sini. Halo adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja. Kak Eklin dan Dodi saat ini akan bercerita tentang sebuah cerita yang berjudul apa, Dodi? Tidurlah tokek. Tidurlah Tokek. Ceritanya begini. Pada suatu malam, Tokek datang ke rumah gajah. Dia mengetuk jendela kamar gajah sambil berteriak, "Tokek, tokek, tokek, tok, tokek." Gajah terbangun dan membuka jendela kamarnya. "Tokek, ini sudah malam. Ayo pulang tidur," kata gajah. Aku tidak bisa tidur. Kunang-kunang setiap malam nyalanya kelap-kelip. 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 Di depan rumahku sehingga aku susah tidur. Tuan Gajah, kamu kan kepala desa di sini. Ayolah, lakukan sesuatu, Pinta si Tokek. Tuan Gajah lalu berkata lagi, "Oh baiklah, pulanglah. Besok aku akan bertemu dan berbicara untuk kunang-kunang." Si Tokek lalu pulang dengan lemas sambil berteriak, bagaimana Dodi? Tokek, Iya, tokek, tokek, tokek. keesokan harinya adik-adik, gajah memanggil dan bertanya kepada kunang-kunang, kenapa nyala kunang-kunang setiap malam itu kelap-kelip, 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 sehingga membuat Tokek susah tidur. Kunang-kunang menjawab begini, Kepala desa, saya setiap malam harus nyala kelap-kelip, kelap-kelip, kelap-kelip. Karena kerbau meninggalkan kotorannya di jalanan. Saya takut ada yang lewat dan menginjak kotoran itu. Makanya saya harus menerangi malam hari seperti itu. "Wah, mulia sekali. Pulanglah dan teruslah lakukan kebaikan itu," kata si gajah. Malam hari tiba, Tokek datang ke rumah gajah. Dia mengetok jendela kamar gajah lagi, tok 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 tok, sambil berteriak, "Tokek, tokek, tokek,
Gajah terbangun dan membuka jendela kamarnya. Tokek, ini sudah malam. Ayo, pulanglah tidur. Aku tidak bisa tidur. Katanya sebagai kepala desa, kamu sudah memanggil kunang-kunang. Tapi kenapa nyalanya masih saja kelap-kelip, kelap-kelip. Aku susah tidur. Tanya si Tokek. Gajah lalu menjawab, "Hei Tokek, kunang-kunang harus tetap nyala, kelap-kelip, kelap-kelip untuk menerangi jalan. Sebab kerbau meninggalkan kotoran di jalanan. Kalau tidak, orang-orang yang lewat bisa menginjak kotoran kerbau." Kamu kan kepala desa. Kalau begitu, bicaralah kepada kerbau. Baik, besok saya akan berbicara kepada kerbau. Keesokan harinya, gajah memanggil kerbau dan bertanya, kenapa kerbau meninggalkan kotorannya di jalanan sehingga nyala kunang-kunang kelap-kelip, kelap-kelip untuk menerangi jalan supaya orang-orang tidak menginjak kotoran gajah dan membuat Tokek tidak bisa tidur. Kerbau menjawab, "Kepala desa, aku harus meninggalkan kotoranku di jalanan karena hujan turun membuat jalan banyak yang berlubang. Aku harus menutup jalan yang berlubang itu dengan kotoranku supaya tidak ada orang yang jatuh di lubang itu." Begitu kepala desa. Gajah lalu berkata, "Wah, mulia sekali. Pulanglah dan teruslah lakukan kebaikan itu." Tapi adik-adik, malam hari tiba, Tokek datang lagi ke rumah gajah. Dia mengetuk jendela kamar sambil berteriak, "Tokek, Tokek, Tokek." Gajah terbangun dan membuka jendela kamarnya. "Tokek, ini sudah malam. Ayo, pulanglah tidur." Aku tidak bisa tidur. Katanya sebagai kepala desa, kamu sudah memanggil kerbau. Tapi kenapa kunang-kunang nyalanya masih kelap-kelip, kelap-kelip? Tanya si Tokek. Gajah lalu menjawab, "Hei Tokek, ternyata kerbau harus meninggalkan kotorannya di jalanan karena banyak jalan yang berlubang akibat hujan. Kerbau takut orang yang lewat di jalan itu bisa jatuh, makanya dia meninggalkan kotorannya di lubang-lubang jalan itu." Kalau begitu, kamu berbicaralah kepada hujan. Kamu kan kepala desa di sini. Baik, saya akan berbicara kepada hujan. Sekarang pulanglah. Keesokan harinya, gajah memanggil dan bertanya kepada hujan, kenapa hujan turun dan membuat jalan berlubang? Akibatnya, kerbau harus meninggalkan kotorannya di jalanan. Sehingga setiap malam nyala kunang-kunang kelap-kelip, kelap-kelip menerangi jalan sehingga membuat Tokek tidak bisa tidur karena nyala kunang-kunang itu. Hujan menjawab, "Kepala desa, aku harus turun dan membuat jalanan berlubang supaya ada genangan air sehingga nyamuk bisa hidup. Kalau nyamuk tidak hidup, tidak ada makanan untuk si Tokek." Wah, mulia sekali. Sekarang pulanglah dan teruslah lakukan kebaikan itu, kata gajah. Malam hari tiba,
Tokek kembali lagi ke rumah gajah. Dia mengetok jendela kamar gajah sambil berteriak, "Tokek, tokek, tokek." Gajah terbangun dan membuka jendela kamarnya. "Tokek, ini sudah malam. Ayo, pulanglah tidur." Aku tidak bisa tidur. Katanya sebagai kepala desa kamu sudah memanggil hujan dan berbicara kepada hujan. Tapi kenapa kunang-kunang nyalanya masih kelap-kelip, kelap-kelip? Tanya si Tokek. Gajah lalu menjawab, "Hei Tokek, ternyata hujan harus turun sehingga jalan berlubang supaya ada genangan untuk nyamuk bisa hidup. Sebab kalau nyamuk tidak hidup, kamu tidak bisa makan. Ingatlah Tokek, kita harus terbiasa dan tetap sabar di dunia ini. Sebab di dunia ini ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari." Tokek pun pulang. Dia belajar untuk terbiasa dengan nyala kunang-kunang. Dan si Tokek mulai saat itu bisa tidur nyenyak. Begitu ceritanya. Dodi, sudah selesai ceritanya. Kamu tidur ya? Adik-adik ingatlah. Kita harus tetap bersabar sebab di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari tapi harus kita hadapi. Tuhan berkati. Dadah. Kita harus terbiasa dan tetap sabar dalam hidup di dunia ini. Mengapa? Sebab ada beberapa hal dalam kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Ini dengan sabar akan membuat hidup kita dengan lebih tenang seperti yang dialami oleh si Tokek yang akhirnya bisa tidur tenang karena ia belajar untuk menerima hal-hal tertentu. Oke, cucu-cucuku sayang, Opa Gali segera pamit. Sampai jumpa Sabtu depan dalam acara kita Kiddie Time. Bye.